Jadi, bicara publikasi ini Bapak Ibu, jadi saya akan langsung kita, to the point saja Bapak Ibu karena waktunya terbatas. Jadi, saya akan tampilkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan umum berkenaan dengan, publikasi ilmiah gitu ya, atau, penelitian. Nah, saya dapat informasi dari Pak Ari bahwa fokus kita pada hari ini adalah bagaimana cara, menulis dan submit artikel di jurnal gitu Bapak Ibu ya. Namun sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan atau sharing kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan umum berkenaan dengan publikasi ini. Nah, ini saya daliskan beberapa pertanyaan umum Bapak Ibu yang sering ditanya, frequently asked questions. Yang pertama, bagaimana cara mempublikasikan jurnal? Ini sering ditanyakan oleh mahasiswa, oleh dosen, dan ada juga guru ya. Walaupun guru sekarang belum terlalu fokus ke sini, ke publikasi. Kemudian, apakah literatur review itu bisa dipublikasikan? Jadi kalau bicara publikasi ini Bapak Ibu, publikasi yang bagus adalah publikasi hasil dari sebuah penelitian, real penelitian. Mau bentuk metodenya seperti apa, yang penting adalah penelitian. Nah, namun ada juga yang tidak melalui proses penelitian, dia hanya penelitiannya itu adalah penelitian literatur review. Jadi hanya baca sumber-sumber dan sebagainya, kemudian di summary-kan lah gitu. Pertanyaan ketiga yang sering muncul juga adalah, saya punya skripsi atau tesis, apakah bisa dipublikasikan gitu kan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Nanti kita akan jawab satu-satu Bapak Ibu ya. Nah, yang selanjutnya pertanyaan yang muncul juga, apa sih yang dimaksud dengan indeks nih? Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Ari, indeks itu ada indeks paling paling rendah itu indeksnya adalah indeks Google Scholar. Dan semua semua tulisan harus diusahakan, harus dipastikan terindeks oleh Google Scholar. Ada juga naik lagi indeksnya terindeks Garuda. Ada lagi kalau udah terindeks Garuda nanti ada terindeks Sinta. Nah, Sinta ini Bapak Ibu ada 6 level. Level yang paling rendah adalah Sinta 6. Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, dan paling tinggi Sinta 1. Sinta ini adalah jurnal yang sudah terakreditasi. Jadi jurnal nasional yang sudah terakreditasi. Nah, yang internasionalnya, indeks internasionalnya ada Copernicus yang paling rendah gitu kan. Ada 2AJ, ada EBSCO, ada Scopus gitu kan. Nanti ada bicara jurnal bereputasi, nanti ada bicara lagi ada Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah bicara indeks. Kemudian pertanyaan yang sering muncul, apakah jurnal yang sudah terindeks Sinta atau Google Scholar, Garuda dan Copernicus itu gitu. Apakah jurnalnya sudah gitu. Jadi kalau kita mempublikasikan ingin publish tulisan kita, sering ada pertanyaan, ini jurnalnya udah terindeks Sinta apa belum ya? Udah terindeks Google Scholar apa belum ya? Garuda apa belum ya? Copernicus atau belum ya? Dan seterusnya. Kemudian pertanyaan lain juga yang muncul, apakah saya mahasiswa bisa punya Google Scholar? Jadi karena Google Scholar ini lebih familiar di kalangan dosen gitu ya. Nah, karena kami mahasiswa ini boleh nggak punya Google Scholar gitu ya. Kemudian atau guru, apakah kami guru ini boleh nggak punya Google Scholar? Gitu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu submit juga ada istilah LOA gitu kan, letter of acceptance gitu kan. Kapan saya bisa dapat LOA? Gitu. Ini adalah salah satu surat yang wajib Bapak Ibu terima ketika Bapak Ibu ingin mempublikasikan tulisan Bapak Ibu gitu kan. Nah, tujuannya buat apa nanti kita diskusikan. Kemudian nanti mungkin dosen Bapak Ibu akan minta ini artikelnya pastikan ada korespondensinya ya. Apa sih korespondensi di jurnal ini gitu. Nah, rata-rata tugas-tugas mahasiswa apalagi S3, apalagi dosen yang mau naik jabatan fungsional pasti minta korespondensi gitu ya. Pertanyaan selanjutnya yang sering muncul adalah apakah bisa bantukan dibuatkan artikel sampai publish. Jadi ada mahasiswa atau ada dosen, dia nggak punya penelitian, dia nggak punya ide, tapi
ingin punya artikel yang dipublikasikan. Boleh nggak dibantu gitu kan? Ada nggak istilahnya apa sih gitu? Nanti kita diskusikan satu-satu. Mudah-mudahan waktu itu cukup Pak Bibi ya. Insya Allah cukup. Kita buat cepat nanti ya. Kemudian bagaimana cara submit artikel? Ini yang disampaikan oleh Pak Arif tadi. Jadi saya punya tulisan ingin mempublikasikan bagaimana caranya submitnya. Submitnya kemana dan di mana gitu kan. Prosesnya bagaimana. Apakah boleh pakai email yang sama pada publisher yang sama gitu kan. Nah, karena di publisher itu, di rumah publisher itu memiliki beberapa jurnal. Nah, apakah boleh menggunakan email yang sama gitu kan? Dan pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara bikin artikel? Nanti adalah yang kita bahas hari ini, Bapak Ibu ya. Nah, kembali ke pertanyaan yang satu, Bapak Ibu. Nanti tentunya ini pertanyaan-pertanyaan yang umum ya. Mungkin nanti Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, kita diskusikan saja dari sini Bapak Ibu ya. Nah, ini pertanyaan pertama, Bapak Ibu. Bagaimana cara mempublikasikan jurnal? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh dosen gitu, dosen dan mahasiswa gitu. Dosen pun kadang menanyakan pertanyaan seperti ini. Gitu. Nah, yang perlu kita pahami Bapak Ibu, jadi jurnal dengan artikel itu adalah suatu hal yang berbeda. Nah, apakah ini pertanyaannya benar? Ini pertanyaannya salah, jadi salah pertanyaan. Bagaimana cara mempublikasikan jurnal? Tapi ini sering ditanyakan. Atau saya punya saya pengen punya, saya ingin mempublikasikan jurnal saya gitu. Saya ingin membuat jurnal. Ini sering diungkapkan oleh orang yang ingin publikasikan. Padahal itu adalah dari pertanyaannya sudah salah. Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan jurnal dengan artikel Bapak Ibu ya. Jurnal itu adalah rumahnya. Jadi rumahnya itu namanya jurnal. Rumah tempat kita mempublikasikan tulisan kita itu namanya jurnal. Nah, jurnal tadi yang saya bilang tadi, indeksnya macam-macam. Ada yang indeks nasional, ada nasional akreditasi, ada nasional, ada internasional bereputasi. Itu namanya jurnal. Ada Scopus gitu ya. Nah, Scopus itu salah satu jurnal internasional bereputasi. Nah, sedangkan tulisan kita itu namanya artikel. Naskah yang udah siap disubmit ke jurnal itu namanya artikel. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti sharing-sharing, jangan bertanya bagaimana cara mempublikasikan jurnal, tapi bagaimana cara mempublikasikan artikel saya, naskah saya ke jurnal. Oke, nanti kita akan diskusikan cara-caranya Bapak Ibu ya. Kita langsung praktek aja. Oke, kemudian bicara tentang poin nomor 2 Bapak Ibu. Nah, literatur review itu apakah bisa dipublikasikan? Nanti tergantung preferensi dari dosen Bapak Ibu ya. Apakah boleh mempublikasikan tulisan yang dengan literatur review, tidak harus melalui penelitian murni gitu ya. Nah, kalau diperbolehkan, ada beberapa jurnal yang menerima tulisan atau naskah hasil dari literatur review. Itu ada. Jadi boleh, ada yang boleh, ada yang tidak. Kembali lagi ke jurnal atau pengelola jurnal masing-masing Bapak Ibu. Jadi ada yang bisa dan tidak. Nah, kayak kami di Politeknik Jakarta, kami menerimanya itu adalah artikel hasil penelitian, bukan dari literatur review itu. Nah, jurnal yang lain ada yang diterima, ada. Nanti saya sampaikan gitu ya. Yang ketiga, saya ini punya skripsi, apakah bisa dipublikasikan? Tentunya bicara skripsi atau tesis atau disertasi bisa dipublikasikan. Nah, namun ini buat jaga-jaga ke depan Bapak Ibu. Jadi untuk artikel ini biar nggak boros judul, pastikan variabelnya itu X sama Y-nya satu aja cukup. Jadi ada dependen, ada independen. Udah cukup satu aja. Jadi dari tesis Bapak Ibu itu bisa menjadi 2-3 naskah artikel untuk dipublikasikan. Disertasi bisa jadi 4 misalnya. Jadi bisa dipecah-pecah gitu Bapak Ibu ya. Jadi
Boleh nggak judulnya dari beberapa variabel? Ya boleh saja, cuman saya yang boros itu. Jadi bisa dimaksimalkan dengan dari beberapa tulisan. Nah, caranya bagaimana cara skripsi tesis ini dipublikasikan? Ya tentunya Bapak Ibu uh, merubah, mengkonversikan skripsi, tesis, dan disertasinya itu ke dalam template jurnal. Nah, bicara jurnal ini Bapak Ibu, setiap jurnal punya template masing-masing. Nah, Bapak Ibu, ketika ingin mempublikasikan, cek dulu link jurnalnya mana, terus template-nya mana, kemudian dikonversikan ke template yang dibutuhkan. Namun pada umumnya urutannya sama, urutannya hampir sama ya Bapak Ibu ya. Cuma ada beda beberapa poin aja gitu ya. Pada umumnya sama. Oke, itu terkait dengan skripsi dan disertasi. Nanti kita langsung praktek Bapak Ibu ya. Nah, indeks, nah ini saya tampilkan langsung ke sini Bapak Ibu. Untuk indeks ini contoh saya tampilkan punya kami Bapak Ibu ya di PLJ. Ini adalah jurnal yang kami punya, itu terindeks Sinta 4. Nah, ini yang harus Bapak Ibu hati-hati. Jadi tidak semua orang ini ngerti indeks gitu ya. Hatta seorang dosen kadang-kadang masih bingung tentang indeks. Nah, kemarin terbaru ada dosen kami, doktor, mau nyusun buat jabatan fungsionalnya jadi guru besar, tertipu 15 juta. Tertipunya di mana? Tertipunya beliau mempublikasikan mempublikasikan tulisan dia ke jurnal internasional bereputasi di Scopus. Bayarannya 15 juta. 15 juta itu mahal nggak untuk Scopus? Enggak. Scopus 15 juta itu emang rata-rata segitu Bapak Ibu. Ada juga yang 20. Tergantung Q-nya. Kalau Q1 berarti lebih mahal. Q2 lebih murah, Q3, Q4 sampai Q4. Jadi makin rendah, makin tinggi Q-nya, makin murah biaya publikasinya Bapak Ibu ya. Nah, ini dosen kami kemarin, ini semester kemarin nih Bapak Ibu. Jadi tertipu 15 juta. Dan beliau mengirimkan link artikelnya yang sudah dipublikasikan ke saya. Nah, saya sampaikan ke beliau ini bukan jurnal bereputasi gitu. Dan ini bahkan ini bukan jurnal ini Pak, saya bilang. Loh itu kata publisher ini jurnal bereputasi. Oh, ini bukan jurnal. Saya bukan orang IT. Saya kan orang bahasa, saya bilang. Saya bukan orang IT. Tapi saya bisa bikin yang seperti ini 10 menit jadi ini. Akhirnya saya jelaskan terkait dengan indeks, nah baru beliau paham. Ternyata beliau ditipu. Dan ada beberapa dosen yang terkena seperti itu ya. Jadi udah bayar, ternyata artikelnya nggak publish juga banyak. Nah, ini jadi ketika Bapak Ibu nanti punya tulisan dan ingin publikasikan, pastikan nanya indeksnya. Atau mungkin dari Bapak dosen udah menginstruksikan tulisannya minimal dipublikasi di Sinta 5 ya, Sinta 4 ya, Sinta 3 ya, Sinta 2 ya gitu. Udah spill nama indeksnya, nama Sintanya ya. Nah, berarti Bapak Ibu jadi minta link jurnalnya ke publisher yang tempat Bapak Ibu akan publikasikan. Nah, setelah minta link jurnalnya, Bapak Ibu cek. Ini biar tidak tertipu Bapak Ibu ya. Karena banyak publisher-publisher yang bohongan juga yang seliweran di grup itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan minta linknya. Jadi Bapak Ibu cek dulu. Kalau Bapak Ibu nanti ragu, juga boleh nanti WA ke saya gitu kan. Minta bantu cek gitu, apakah ini jurnalnya sudah terindeks Sinta sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu atau tidak. Nah, jadi ketika Bapak Ibu buka jurnalnya Bapak Ibu, nah kadang ini tidak semua Bapak Ibu, tidak semua jurnal. Kadang jurnal itu logo Sintanya ada ditampilkan di sini. Kadang logo Sintanya tampilkan di bawah juga ada. Jadi masing-masing beda. Ini logo Sinta Bapak Ibu ya.
Jadi tergantung preferensi desain websitenya. Misalkan ada seperti ini langsung, jadi Bapak Ibu bisa ngecek langsung apakah ini sudah terindeks Sinta, Sinta berapa. Nah, diklik aja logonya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik logonya, nanti akan di-drive ke Sinta Kemdikti Saintek ini Bapak Ibu. Jadi alamatnya sinta.kemdikti Saintek. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu klik langsung ngarahnya ke sini. Nah, ini terlihat Bapak Ibu Sinta 4. Oh, ini benar bahwa jurnal Lentera Bisnis punya kualitas yang di Jakarta adalah Sinta 4. Itu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu klik ini, kemudian tidak ngarahnya ke sini, malah ngarahnya ke tempat lain gitu. Nah, itu berarti itu bohong. Dan pasti bisa dikatakan bohong. Itu Bapak Ibu ya. Atau misalkan jurnalnya tidak menampilkan linknya di sini. Tidak ada logo Sinta di sini. Di paling bawah juga tidak terlihat logo Sintanya. Apakah itu jurnalnya bohong atau tidak? Belum tentu. Nah, cara pastinya Bapak Ibu, jadi di tulisan sebelah kanan ini, atau juga ada di menu ini, Bapak Ibu cek aja dari sini, misalkan di menu pengumuman atau about, ini ada muncul, tapi umumnya ada di sebelah kanan seperti ini, umumnya, kebanyakan jurnal Bapak Ibu ya. Apa yang Bapak Ibu cek indexingnya. Jadi indexingnya ini dicek. Kalau Bapak Ibu klik, nah ini akan muncul bahwa jurnal ini diindeks apa aja sih. Nah, kelihatan Bapak Ibu indexing. Oh, jurnal ini diindeks oleh Google Scholar, Garuda, Sinta, Dimension, Crossref, Indeks Copernicus itu. Jadi udah diindeks. Nah, untuk memastikan benar dan tidaknya indeks ini, pastikan ini bisa diklik logo-logonya. Kalau nggak bisa diklik, maka itu bohong. Misalnya Sinta tadi ya, diklik, nanti pastikan diarahkan ke ke sinta.kemdikti Saintek. Jadi yang punya pemerintah punya gitu ya. Kalau nggak diarahkan ke sana berarti indeksnya bohong gitu ya. Jadi bisa dipastikan seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian Garuda. Kalau Bapak Ibu klik, pastikan logo-logo ini terlihat. Kalau Bapak Ibu klik Garuda, nanti diarahkannya ke Garuda. Gitu ya. Nah, muncul seperti ini. Nah, itu adalah untuk indeks. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apakah indeks itu hanya indeks Sinta? Tidak. Yang tadi saya sampaikan di awal, jurnal itu ada setidaknya ada 3 level. Pertama level jurnal nasional. Jadi jurnal nasional ini berarti jurnal nasional yang belum terakreditasi. Yang kedua, ada 4 ya, ada 4 level ya. Jurnal nasional, berarti jurnal nasional belum terakreditasi. Yang kedua, jurnal nasional terakreditasi. Jadi jurnal nasional terakreditasi ini artinya jurnal nasional terindeks Sinta. Bapak Ibu ya. Jadi jurnal nasional terindeks Sinta. Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, paling tinggi Sinta 1. Yang ketiga, jurnal internasional. Atau biasa kadang-kadang disebutnya jurnal internasional biasa. Nah, jurnal internasional biasa itu diindeks apa sih? Nah, jurnal internasional biasa itu minimal terindeks Copernicus seperti ini. Nah, jurnal ini bisa nggak diakui sebagai jurnal internasional? Bisa aja karena udah diindeks Copernicus. Nah, diindeks Copernicus, tapi baiknya yang namanya internasional, ya artikelnya, naskahnya ya dalam bahasa Inggris gitu. Jangan bahasa Indonesia. Kalau saya pribadi, kalau artikelnya dalam bahasa Indonesia, ya mengakui internasional itu kayak gimana gitu. Jadi bahasa Inggris terus jurnalnya terindeks oleh Copernicus. Ini adalah indeks internasional paling rendah, paling gampang nih Bapak Ibu.
Jadi kalau Bapak Ibu ingin publis nanti, bisa dosen Bapak Ibu, publiskan tulisannya di jurnal internasional ya. Nah, kalau tidak menjabarkan, nggak usah ditanya gitu. Internasional tulis apa Bapak gitu. Nggak usah banyak nanya gitu. Karena nanti kalau banyak nanya, Bapak Ibu nanti akan sulit. Jadi kalau jurnal internasional ya gitu, udah. Yang penting jurnal internasional gitu. Nah, Copernicus itu adalah terindeks internasional diakui oleh LL Dikti, oleh Dikti ya. Cuma levelnya yang rendah gitu. Nanti takutnya kalau Bapak Ibu nanya, nanti dia minta yang tinggi. Yang tinggi, internasional yang tinggi. Jadi internasional itu pertama Copernicus, kedua yang naik dikit itu ada namanya DOAJ, yang naik lagi dikit ada namanya EBSCO gitu ya. Nah ini adalah jurnal internasional yang indeks jurnal internasional yang umum Bapak Ibu ya. Nah yang keempat yang terakhir tadi nasional terakreditasi, terus jurnal internasional, yang terakhir adalah jurnal nasional bereputasi. Nah ini biasanya untuk lulusan-lulusan S2, S3 di perguruan tinggi yang selevel UPI itu bereputasi itu selesai. Nah kalau di Pakuan kemarin terakhir itu jurnal internasional biasa yang terindeks oleh, kalau Pakuan itu punya DOAJ kalau salah. Jadi udah lumayan gitu. Nah kalau Copernicus ini murah Bapak Ibu. Internasional Copernicus ini biayanya itu ya 250 lah dapat ini. 250 Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang minta, ini publis di jurnal internasional nih. Terindeks apa Copernicus? Biaya berapa? Biaya murah nih 1 juta, bohong gitu. 1 juta kemahalan. Jadi jangan jangan apa ya terpukau dengan kata internasional karena Copernicus itu murah. Nah, ini, ada saya yang di sini juga beberapa tulisan di publish di jurnal internasional terindeks Copernicus. Nah, bayarannya lumayan. Pas saya cek, ini murah nih pakai sama saya 250 jadi nih. Gitu. Nah, beliau bayar 1 jutaan. Itu sama pihak kampus, yang ngurus pihak kampus. Ya. Jadi sama sama dosen pun kadang-kadang kita dipermainkan Pak Kono gitu kan. Jadi sama sama pejabat kampus itu kan. Ini murah nih gampang nih, udah bayar gitu. Nah, itu Copernicus itu harga publikasinya itu ya 200, 350, 300 gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir adalah nanti siapa tahu Bapak Ibu ingin ada yang publikasinya di jurnal internasional berputasi. Nah, biasanya rombongan Bapak Ibu ya, reputasi itu di Scopus tadi Bapak Ibu. Atau ada Q-nya, minimal Q4 ya gitu. Q4 itu bisa angka 12 juta gitu. Q2, Q3, Q2, Q1. Nah, Q1 itu bisa 20 jutaan itu publikasinya. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa jurnal internasional berputasi itu benar atau tidak? Nah, caranya gampang Bapak Ibu. Nah, ini gampang sekali. Jadi Bapak Ibu masuk saja ke web namanya Simago JR ya. Nah, ini Pak Tono udah familiar dengan kata-kata ini, Simago ya. Nah, masuk aja ke sini. Nanti minta linknya Bapak Ibu. Minta linknya. Link jurnalnya. Setelah Bapak Ibu minta linknya, Bapak Ibu cek namanya, masukkan aja namanya di sini. Setelah masuk ke Simago, masukkan namanya di sini. Kemudian kalau nggak pakai nama, pakai ISSN-nya Bapak Ibu. Pakai ISSN-nya. Nah, saya ambil contoh saja. Ini kita ambil di sini Bapak Ibu. Nah, jurnal Sinta 1 itu rata-rata dia udah Scopus ya Bapak Ibu ya. Kalau Sinta 1, Sinta 2 juga umumnya udah terindeks Scopus ya. Ini ya. Semuanya langsung kita sharing sifatnya.
Contoh, ini saya ambil contoh satu jurnal yang terindeks internasional berputasi Bapak Ibu ya. Jadi ceknya kalau misalnya Bapak Ibu masukkan nama jurnalnya di sini atau masukkan ISSN-nya di sini. Nah, kalau dia muncul berarti saya muncul nih kayak gini. Nanti kalau Bapak Ibu masukkan ISSN itu masih masuk di sini. Muncul di sini. Langsung muncul. ISSN itu kayak gimana sih? ISSN itu dari sini Bapak Ibu. Jadi di jurnal itu pasti punya yang namanya ISSN-nya. Minta linknya nah di sini Bapak Ibu. Ada ISSN. Jadi Bapak Ibu copy aja dari sininya. Oke, kemudian nanti dimasukkan ke sini. Nah, kalau dia benar jurnal internasional berputasi akan muncul seperti ini. Nah, kemudian untuk lihat Q-nya ini Q berapa sih? Nah, Q-nya dicek lagi. Di bawah sini akan terlihat apakah ini ada Q-nya apa tidak. Oh, Q-nya ada nih. Tapi dia di 2010 ada Q, 2020 Q4. Berarti 2021, 2022, 2023 dia udah discontinue nih Bapak Ibu. Jadi udah nggak berputasi lagi, bukan jurnal berputasi lagi. Nah ini kelihatan dari sini. Jadi kelihatan semua di sini. Nanti ada Q1, Q2, Q3, SJR-nya berapa nih terlihat semua di sini Bapak Ibu. Nah minimal Bapak Ibu ceknya dari sini ya. Pastikan jurnal itu benar jurnal internasional berputasi, ceknya di sini. Kalau nggak muncul di sini berarti jangan ikut bohong berarti ya. Dan pastikan minta linknya, jangan bayar dulu sebelum semuanya clear gitu ya. Itu terkait dengan indeks Bapak Ibu. Nah kemudian uh, pertanyaan selanjutnya, apa sih apakah jurnalnya sudah terindeks Sinta? Nah, tadi untuk cek indeks tadi udah saya jelaskan tadi Bapak Ibu ya. Tinggal klik masuk ke websitenya, klik indeksnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah dosen, apakah mahasiswa, apakah guru, apakah non dosen, non guru, orang umum lah, karyawan itu atau kementerian, orang kementerian bisa nggak punya Google Scholar? Bisanya pasti bisa, jawabnya bisa gitu ya. Bisa punya Google Scholar. Nah, cara buatnya Google Scholar ini caranya gampang banget. Terus apa sih fungsi Google Scholar? Nah, Google Scholar ini fungsinya Bapak Ibu sebagai gudangnya tulisan kita yang kita publikasikan di jurnal. Jadi nanti akan gudangnya di Google Scholar gitu Bapak Ibu ya. Jadi caranya Bapak Ibu, cara buat Google Scholar. Jadi tinggal Bapak Ibu masuk ke Google seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik Google Scholar. Tulis aja Google Scholar seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau kalau berbahasa Indonesia dia tulisannya Google Cendekia gitu Bapak Ibu ya. Kalau bahasa Inggris pakainya Google Scholar. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dan pastikan emailnya sudah login Bapak Ibu ya. Emailnya sudah login. Nah, kalau udah tampil seperti ini, terus emailnya sudah login, Bapak Ibu tulis aja, klik aja My Profile. Oke, ini tulisan saya kan udah ada gitu ya. Bagaimana kalau buat yang baru? Buat yang baru bisa. Buat yang baru berarti bisa contoh saya pakai email yang lain. Nah, buat yang baru, nah, kemudian klik My Profile. Oh, ini udah pakai mana saya ini. Oke, saya contoh yang benar-benar belum dipakai ya. Coba yang ini. Oke, pastikan ini login email Bapak Ibu ya. Syaratnya email. Oh, ini udah pakai buat tutorial juga. Saya pakai yang belum ada dipakai. Ini juga udah pakai buat tutorial. Sudah pakai. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau belum punya akun, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi pastikan emailnya sudah login seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik My Profile.
tinggal ini namanya otomatis, kalau namanya tidak sesuai, tinggal Bapak Ibu edit sesuai namanya, boleh pakai titel, boleh tidak. Kemudian di sini adalah afiliasi. Afiliasi, tulis afiliasinya Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu, saya lobet, saya ambil apa namanya, kabel dulu sebentar saja. Jadi diinstruksi aja Bapak Ibu ya, kalau ada terlalu cepat atau sering ulang dan sebagainya. Ini kalian ke Google Scholar Bapak Ibu ya. Ini siapa aja boleh punya. Dan sebagai gudang tulisan kita Bapak Ibu ya, buku karya-karya kita ini gudangnya di sini. Biar apa? Biar tulisan kita itu berdampak buat lingkungan. Biar berdampak pada pendidikan. Bisa dibaca oleh orang lain dan bisa menjadi sumber referensi untuk tulisan-tulisan orang lain. Nah, dia kita itu sebagai apa ya? Ya lebih bermanfaat lah ya. Jadi khairun nas yarfa'ul linnas gitu ya. Orang yang terbaik itu adalah yang bermanfaat, yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, salah satunya kita bagian pendidikan ya di tulisan gitu. Oke, kemudian setelah nama Bapak Ibu, tuliskan afiliasinya. Afiliasi itu adalah tempat kerjanya Bapak Ibu. Misalnya di kampus mana, tulis kampusnya. Di sekolah mana, tulis nama sekolahnya. Di perusahaan mana, tulis nama perusahaannya. Silakan ditulis. Kemudian emailnya. Nah, email ini adalah email lembaga Bapak Ibu ya. Buat apa? Buat verifikasi. Saya tidak punya email lembaga. Ya udah, nggak apa-apa. Tinggal tulis aja di sini apa namanya, dikosongkan saja nggak apa-apa. Atau kalau misalnya nanti nggak running, dikosongkan, tulis aja misalnya Ani gitu, Ani at SMK apa gitu, .edu, nanti itu aja, walaupun email palsu gitu kalau nggak punya email lembaga yang asli gitu ya. Nanti itu buat verifikasi, nggak masalah. Oke, kemudian areas of interest-nya adalah bidang yang Bapak Ibu ampuh gitu kan, manajemen kah, komputer kah gitu dan seterusnya, disela oleh koma ya Bapak Ibu. Nah, baiknya nggak tidak terlalu banyak, maksimal 3. Nah, kemudian ini diklik masukkan nama websitenya. Ini biar saya langsung real, ini punya kepala sekolah nih, SMK Dinamika Insan Mandiri. Ini boleh ke email yang lain juga boleh, email orang lain, yang penting ada email lembaga ya, Bapak Ibu ya. Nanti buat verifikasinya soalnya. Sini adalah warga negaraan. Ini bisa diedit nanti setelah Bapak Ibu buat, bisa diedit ke warga. Ini dikosongkan, kalau udah diisi, di next aja. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kalau Bapak Ibu belum punya tulisan, berarti pinjam punya orang lain dulu. Punya orang lain, misalnya di sini saya klik ya, ini cari yang sedikit aja ya Bapak Ibu, ini 2 nih. Nah, setelah diklik namanya, kemudian diklik yang centang ini.
Oke, diklik. Nanti akan tampilnya seperti ini. Setelah seperti ini, Bapak Ibu langsung aja klik next. Ya, klik done, sorry. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini udah buat nih. Berarti punya Muhammad Bisbah ini sudah punya akun Google Scholar. Nah, karena ini punya orang, nggak boleh berlama-lama, nanti dituntut sama orang, langsung di checklist aja, checklist dihapus. Jadi pastikan yang ada di Google Scholar kita ini adalah punya kita sendiri, jangan punya orang lain. Nah, ini udah punya, kita punya akun nih. Jadi setiap nanti Bapak Ibu punya tulisan, pastikan masukkan ke sini tulisannya, ditarik ke sini. Cara tariknya bagaimana? Cara tariknya adalah Bapak Ibu klik tanda plus ini, kemudian pilih yang add artikel ini, nanti akan tampil seperti ini. Boleh tarik menggunakan nama, kalau Bapak Ibu masukkan nama terus langsung muncul, berarti tinggal di checklist. Tapi kalau pakai nama Bapak Ibu nggak muncul, pakai tulisan, judul tulisannya. Kalau udah muncul di checklist, kemudian pilih yang tanda checklist ini. Nanti otomatis akan masuk ke sini. Nah, masuk ke sini langsung Bapak Ibu. Nah, karena ini punya orang lain, kita hapus lagi. Oke, nah itu cara tarik tulisan kita di Google Scholar setelah dilakukan publikasi Bapak Ibu ya. Berapa lama? Apakah langsung diindeks oleh Google Scholar? Enggak. Itu ada prosesnya, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu gitu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya itu terkait dengan Google Scholar. Selanjutnya, pertanyaan yang sering muncul adalah kapan saya bisa dapat LOA? Nah, ini yang saya sampaikan di awal, LOA ini adalah surat jaminan dari publisher, dari pengelola jurnal, bahwa tulisan kita akan dipublikasikan di isu tertentu. Jadi kalau bicara jurnal itu Bapak Ibu ada yang namanya isu, ada yang namanya volume gitu ya. Nah, contohnya di sini. Nah, ini ada volumenya, ada isunya. Isu itu nomor Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang ngomongnya jurnal di volume 14 isu ketiga ya gitu. Nah, isu itu artinya nomor. Jadi bisa orang sebutnya isu, bisa sebutnya nomor. Ya. Nah, nanti LOA ini, Letter of Acceptance ini adalah jaminan kepada kita dari publisher atau dari pengelola jurnal bahwa tulisan kita akan dipublikasikan di volume sekian, di isu nomor sekian, di isu sekian. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa kawal itu. Ini sebagai surat resminya. Kalau orangnya sudah kenal akrab, kemudian dari kampus juga tidak membutuhkan LOA, ya nggak perlu diminta, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau orangnya nggak kenal, baru kenal, nah minta LOA-nya Bapak Ibu. Minta LOA-nya. Jadi sebagai jaminan soalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya nanti Bapak Ibu, dosen Bapak Ibu akan meminta tulisannya itu atau artikel yang Bapak Ibu publikasikan itu harus ada korespondensinya. Nah, ini sering muncul ya dari permintaan mahasiswa S2, S3 gitu ya. Minta korespondensinya. Nah, Bapak Ibu ketika mau publish artikel, tanyakan, karena tidak semua jurnal itu menyediakan korespondensi. Nah, tanyakan ke pengelola jurnal itu, apakah ada korespondensinya gitu kan. Nah, kalau bilang ada, berarti lanjut. Kalau dia bilang nggak ada, ya jangan lanjut. Karena kebutuhan Bapak Ibu dari kampusnya mengharuskan ada korespondensi. Kecuali dari kampus tidak mengharuskan korespondensi. Nah, itu nggak masalah. Nah, tapi kalau untuk dosen yang kenaikan Jafung, kayak Pak Kono, nah itu mau naik Jafung ke lektor kepala misalnya, atau lektor, nah itu syaratnya artikelnya itu harus ada korespondensinya. Nah, tapi kita bisa untuk tugas mahasiswa di S3, itu tergantung dari dosen Bapak Ibu minta korespondensi atau tidak. Dan tulisan dosen itu biasanya jadi penulis kedua biasanya. 2 atau ketiga gitu ya. Oke, jadi pastikan minta. Jadi nanti ada korespondensi itu apa sih korespondensi itu? Jadi ada notifikasi yang masuk ke email Bapak Ibu dari pengelola jurnal. Misalkan Bapak Ibu
kirim ada publikasinya ke sini, maka nanti akan ada email dari jurnal Lentera Bisnis ini menggunakan email jurnal. Jadi bukan email pribadi. Jadi ada email jurnal masuk ke email Bapak Ibu bahwa tulisan Bapak Ibu sudah diterima. Tulisan Bapak Ibu sedang direview gitu. Tulisan Bapak Ibu akan dipublikasikan. Tulisan Bapak Ibu sudah dipublikasikan. Tidak ada informasi-informasi. Minimal 3 korespondensi lah biasanya. Minimal 3 yaitu pas awal masuk, pas submit, kemudian pas review, dan yang terakhir adalah setelah dipublikasikan. Nah, itu terkait dengan korespondensi. Nah, tadi ada pertanyaan lagi juga yang nomor 9 ini, saya nggak punya tulisan, tapi saya harus punya artikel yang dipublikasikan. Nah, jadi itu namanya kalau misalnya, nah ini ada dua nih Bapak Ibu, ada tulisan tunggal atau tulisannya hanya Bapak Ibu sendiri. Ada juga tulisannya rombongan. Nah, biasanya di grup-grup kalau Bapak Ibu join yang grup-grup publikasi. Nah, contohnya kayak gini, saya share grupnya contohnya. Nah, ini info jurnal publish. Nah, ini bereror nih Bapak Ibu informasinya kayak gini misalnya. Nih. Nah, ini artinya ini jurnal Bapak Ibu kalau ikut ini tidak perlu mikir. Jadi udah tinggal terima jadi, tinggal Bapak Ibu terima bayar. Bapak Ibu mau jadi penulis keberapa? Kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Ini namanya kolaborasi. Nah, kolaborasi. Nah, ini tinggal bayar, udah terima terima jadi gitu istilahnya ya. Nggak perlu mikirin revisi dan sebagainya. Ada juga sebagai pemilik tunggal, penulis tunggal. Jadi tidak ada yang lain nih. Hanya Bapak Ibu sendiri namanya di sini. Nah, itu juga bisa seperti itu. Layanan-layanan seperti itu tuh seliweran ya di grup WA itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, cuman kalau saran saya, mendingan pakai tulisan sendiri gitu. Tulisan sendiri, Bapak Ibu buat tulisan sendiri, punya penelitian sederhana, kemudian dibuatkan tulisannya, nanti saya akan tunjukkan cara sederhananya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dipublish di jurnal yang sudah Bapak Ibu kenal. Kalau ada kebingungan mau publish di mana, nanti boleh japri ke saya juga atau ke Pak Ari, nanti Pak Ari ke saya atau Bapak Ibu langsung ke saya juga boleh. Nah, nanti tolong di japri WA aja Bapak Ibu ya. Japri WA gitu. Tadi disampaikan. Oke, selanjutnya. Nah, ini cara submit artikel ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Ari tadi. Jadi bagaimana cara submit artikel gitu. Cara submit artikel, cara buat artikel. Ini sekaligus ini Bapak Ibu 3 pertanyaan ini. Bagaimana cara submit artikel, bagaimana cara bikin artikel, dan apakah menggunakan email yang sama di beda jurnal boleh nggak? Nah, oke. Untuk pertanyaan 11 Bapak Ibu, apakah boleh? Boleh selama publishernya beda. Bapak Ibu ya. Kayak misalnya punya Politeknik LP3 ini kan jurnalnya banyak ya Bapak Ibu ya. Ada 6, ya nggak banyak sih. Lebih dari 1 lah. Jadi misalkan Bapak Ibu publish di sini, kalau publishnya awalnya misalnya Bapak Ibu di Lentera Bisnis, terus pengen lagi publish di LP3I di jurnal yang selain Lentera Bisnis. Nah, itu tidak boleh pakai email yang sama. Harusnya beda email. Atau saya tampilkan punya rekan kami, dosen-dosen saya sering saya share ke sini, punya ASEAN Publisher. Nah, ini jurnalnya ada 12 jurnal. Jadi pakai email yang sama di email yang di jurnal beda-beda di punya ASEAN Publisher bisa nggak? Nggak bisa. Jadi harus di jurnal sama, email yang sama, publishernya yang sama. Jadi kalau publishernya beda nggak bisa. Saya udah buat akun di ASEAN Publisher, saya pengen buat di LP3I dengan email yang sama, boleh nggak? Boleh. Boleh karena beda,
publisher. Jadi kalau publisher, sekali lagi, kalau publishernya sama, kemudian di jurnal yang berbeda dengan publisher sama, harus beda email, tidak boleh email yang sama. Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan muncul emailnya sudah terpakai, emailnya sudah digunakan, gitu. Jadi akan tertolak terus. Nah, bagaimana cara submitnya, Bapak Ibu? Cara submitnya, pertama Bapak Ibu ingin submit kemana, gitu kan? Oh, mau submit di ASEAN Publisher misalnya. Oke, ASEAN Publisher, nanti Bapak Ibu minta linknya. Nah, setelah Bapak Ibu minta link, nanti mau publish di jurnal apa gitu. Oh, saya mau publish di jurnal ini manajemen misalnya. Oh, manajemen, nanti akan dikasih link manajemen. Itu Bapak Ibu ya. Saya mau publish di jurnal pendidikan, nanti akan dikasih ke jurnal pendidikan. Nah, cara submitnya di semua jurnal sama. Mau jurnal nasional terakreditasi, itu tahapannya sama Bapak Ibu. Sama. Walaupun nanti ada misalnya di jurnal ASEAN ini ada di poin 2, kalau di jurnal yang lain mungkin di poin 3, tapi isiannya tetap sama, formulirnya sama. Nah, kita bisa langsung prakteknya Bapak Ibu. Saya kirim, kalau mau coba langsung, saya kirim link yang ini ya, saya ini ya Bapak Ibu ya. Ini buat latihan aja. Ini saya bisa akses ke sini karena saya editor juga di sini gitu ya. Jadi bisa saya buat latihan. Oke, bagi Bapak Ibu yang mau latihan, boleh langsung ikuti alurnya. Oke, itu linknya Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita langsung bagaimana cara submitnya. Nah, setiap jurnal itu proses submit pertama. Proses submit adalah kita buat akun dulu Bapak Ibu. Nah, akun karena buat akun berarti kita register dulu atau daftar dulu. Posisi registernya apakah selalu di sini? Tidak. Lagi-lagi masing-masing publisher punya gaya masing-masing. Tapi intinya adalah register. Bapak Ibu cari aja register, apakah di sini pojok kanan atau di bawah sini atau di dalam sini. Jadi intinya register. Bapak Ibu cari kata register aja. Oke, setelah Bapak Ibu klik, nah sekarang masukkan namanya. Namanya, misalnya saya, oke. Jadi masukkan namanya. Nah, ini family name boleh dikosongkan. Kemudian masukkan afiliasinya. Afiliasi itu tempat Bapak Ibu bekerja. SMK Dinamika Insan Mandiri. Ini semua jurnal sama Bapak Ibu ya prosesnya. Kemudian country-nya. Country-nya Indonesia. Indonesia, oke. Kemudian emailnya. Emailnya email aktif Bapak Ibu ya. Emailnya pribadi, bagusnya pribadi. Karena ini punya pribadi. Nah, bagusnya pakai Gmail Bapak Ibu ya, jangan pakai Yahoo gitu kan. Bagus pakai Gmail. Yang Gmail, jangan yang Yahoo ya. Enggak apa-apa, bebas. Jadi zakiatul@gmail.com. Oke. Boleh nggak pakai, saya nggak punya Gmail, pokoknya Yahoo ya boleh juga. Nggak masalah, mau Yahoo, mau Gmail boleh. Tapi bagusnya kalau ada pakai Gmail aja. Kemudian username. Yahoo berarti kalau ada pakai Yahoo itu berarti udah kita sama-sama senior ya. Angkatan lama, angkatan lama yang pakai, kalau udah bisa punya messenger itu udah bergaya dulu gitu ya. Username-nya nama Bapak Ibu sendiri,
tidak pakai huruf kecil semua dan tidak spasi. Yang gampang aja username-nya Bapak Ibu. Yang gampang aja satu kata atau sepanjang-panjang username. Oke, huruf kecil semua tanpa spasi kalau mau ada dua suku kata. Ada dua kata gitu ya. Kemudian masukkan passwordnya yang gampang saja Bapak Ibu biar nggak lupa-lupa. Jadi ditulis aja bisa 1 sampai 7 gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masukkan lagi passwordnya. Kemudian setelah sampai di sini, ini di checklist semua Bapak Ibu, tiga-tiganya. Checklist. Nah, nomor 3 ini tidak semua jurnal ada ya. Nah, jadi kalau ada tampilan review interest berarti di ini aja, dihapus aja. Oh, saya pengen ngisi ini juga. Jadi saya tertarik untuk menjadi reviewer, boleh diisi. Diisi, terus diisi di sini. Bapak Ibu interestnya bidang apa? Manajemen kah, pendidikan kah, ditulis di sini. Nanti suatu saat misalnya pengelola jurnalnya butuh seorang reviewer, nanti bisa menghubungi Bapak Ibu. Tapi saya nggak mau jadi reviewer lah, ya udah nggak usah di checklist. Cukup 1 dan 2 saja. Oke, kemudian setelah proses ini Bapak Ibu klik register. Oke. Nah, ini username-nya sudah ada. Nah, kalau jawabannya seperti ini berarti username tadi yang ini sudah ada. Sudah ada di publisher ini, berarti harus diganti. Harus ganti dengan nama yang berbeda. Tambahkan, misalnya saya tambahkan angka. Yang penting jangan sama persis. Jadi nama Zakiatul ini sudah pernah dibuat ke sini. Diganti. Nah, akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah berhasil. Oke. Nah, kalau sudah berhasil begini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu klik make a new submission. Gitu ya. Make a new submission. Nah, kemudian Bapak Ibu checklist ini semuanya. Semuanya di checklist. Oke, di checklist semua. Ini komennya mau diisi, mau enggak, boleh diisi, boleh tidak. Kemudian Bapak Ibu klik corresponding contact. Kemudian di sini checklist semua dua-duanya. Setelah di checklist semua, save and continue. Oke, Bapak Ibu. Nah, dari sini upload. Nah, minta upload filenya. Nanti artikel yang sudah Bapak Ibu buat, di-upload di sini. Nah, upload di sini. Bapak Ibu boleh upload saja PDF ya, atau Word biasa, nggak apa-apa. Ini buat latihan. Nanti saya hapus lagi nanti di sini. Oke, di-upload di sini. Tulisannya yang mana, misalkan ya. Artikel. Boleh umumnya kalau untuk upload filenya bagusnya Word-nya aja. Biar gampang nanti kan si pengelola jurnalnya akan mengedit itu tulisan Bapak Ibu. Oke, saya coba masuk ke sini. Nah, setelah Bapak Ibu sudah selesai upload, nah kalau ada tulisannya seperti ini Bapak Ibu, tidak semua jurnal ada tulisan kayak gini Bapak Ibu ya. Kalau masih ada pertanyaan, what kind of file is this gitu ya. Kalau tulisannya seperti ini, berarti Bapak Ibu klik aja artikel teks. Tapi tidak semua jurnal ada baca seperti ini, biar langsung otomatis gitu. Nah, ini ada baca seperti ini, Bapak Ibu klik aja artikel teks. Oke. Nah, setelah sudah seperti ini, Bapak Ibu klik save. Nah, ini baru masukkan metadatanya Bapak Ibu. Metadatanya itu adalah
Ini masukkan titelnya, masukkan judulnya, kemudian subtitle ini nggak usah dikosongkan, judulnya aja ya, judulnya, titlenya, judulnya. Kemudian abstraknya, abstrak dari tulisan Bapak Ibu di copy di sini, copy semua. Nah, kemudian keywordnya. Nah, keyword ini dimasukkan per kata. Nah, ini kata dalam apa namanya, tulis keyword, jumlah kata itu bukan kata yang misalnya pergi satu kata, bukan seperti itu. Jadi kata di dalam tulisan ini, dua kata itu bisa disebut satu kata, atau tiga kata itu bisa disebut satu kata. Nah, jadi misalnya kayak gini, apa namanya, digital marketing. Nah, digital marketing itu disebutnya satu kata. Nah, partai kebangkitan bangsa, nah itu tiga kata. Tapi di dalam jurnal itu tulisannya karena itu disebut satu kata, gitu ya. Nah, misalnya di sini digital marketing, misalnya. Digital marketing. Sorry. Nah, setelah ini di enter Bapak Ibu, klik enter. Nah, masuk lagi kata apa lagi? Transformasi misalnya. Transformasi. Enter lagi. Jadi dimasukkan semua kata kunci yang ada di tulisan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya referensinya, daftar pustakanya yang paling terakhir. Bapak Ibu di copy, masukkan ke sini. Setelah Bapak Ibu copy, kemudian klik save and continue. Kemudian nanti bagian terakhir adalah simpan. Jadi kalau Bapak Ibu save dan continue di sini, ini karena nggak bisa karena terbaca. Nah, ini langsung nanti ada konfirmasi di sini Bapak Ibu, nanti akan muncul. Jadi finish, sampai Bapak Ibu klik finish, baru itu dikatakan proses submit-nya selesai. Itu Bapak Ibu untuk tulisan ini. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya, saya tahu template artikel jurnalnya di mana. Nah, di dalam website setiap publisher atau setiap pengelola jurnal itu sudah ada template jurnalnya. Contohnya saya tampilkan di sini. Memang tadi punya. Jadi Bapak Ibu di websitenya langsung aja di sini ada template-nya Bapak Ibu. Bisa di kanan sini. Ada tulisan template. Bisa dalam sini, bisa terpisah sendiri juga bisa. Jadi masing-masing jurnal punya gaya. Nah, ini adalah template-nya. Ada jurnal template-nya, Bapak Ibu klik saja. Nah, tinggal Bapak Ibu klik nulis artikelnya sesuai dengan template ini. Judulnya kapital, fontnya 16, penulisnya fontnya 12 di bold, terus nama afiliasi dan emailnya masing-masing 10. Oh, dia minta nomor WA juga, diisi nomor WA-nya. Abstraknya ada fontnya 12, isinya maksimal 250 kata. Nah, ini Bapak Ibu baca template-nya. Iya, jadi ikutin ini aja nulisnya Bapak Ibu. Nah, atau ikutin template atau ikutin artikel yang sudah publish. Nah, bisa juga. Jadi artikel yang sudah publish-nya ikutin, misalnya mana nih artikelnya, misalnya di sini. Tinggal Bapak Ibu ikutin artikel yang sudah pernah publish. Misalnya di sini. Oh, begini. Cuman kalau ini kan nggak kelihatan fontnya berapa-berapa ya. Nah, kalau template kan udah kelihatan fontnya berapa-berapa gitu. Nah, kata kuncinya minimal 3 gitu. Nah, terkait dengan struktur artikel Bapak Ibu yang saya bilang tadi template itu di awal, hampir semua artikel itu punya memiliki template yang sama. Walaupun beda, ada beda dikit. Nah, jadi perbedaannya terletak pada poin 1. Poin 1 dan poin 2 Bapak Ibu ya, di sini. Jadi ada sebagian jurnal pendahuluan ini digabung dengan teorinya.
Nah, kalau dia digabung dengan teori, contoh yang ini, jurnal ini dia digabung Bapak Ibu. Jadi antara pendahuluan dan teori ini masuk ke sini semua. Nah, berarti poin 2-nya langsung metode penelitian. Poin 3-nya pasti masuk ke pembahasan. Di pembahasannya. Jadi hasil dan analisis atau hasil dan pembahasan. Poin 3, poin 4 pasti masuknya ke kesimpulan. Poin terakhir adalah referensi. Nah, ini adalah urutan struktur template artikel di jurnal yang pada umumnya. Ada lagi versi yang satu lagi. Versi yang satu adalah versi yang satu adalah jadi antara pendahuluan dan teori itu atau dan kata-kata ahli itu dipisah. Jadi pertama poin satu adalah pendahuluan, poin kedua adalah literatur review kadang-kadang atau data pustaka gitu. Nah, poin ketiga baru penelitian, metode penelitian. Itu aja yang membedakan Bapak Ibu. Nah, mengenai tabel Bapak Ibu, tabel-tabelnya. Jadi kalau misalnya nanti tulisan Bapak Ibu ada tabel gitu, pastikan garis yang vertikal itu dihapus. Jadi tidak boleh memasukkan garis yang vertikal, hanya garis yang horizontal aja. Tabelnya itu tabel yang garis horizontal dimunculkan, sedangkan yang vertikal itu dihapus begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu terkait dengan template dan cara submit ke jurnal. Semua jurnal prosesnya sama. Nah, kemudian yang terakhir, poin yang terakhir Bapak Ibu, poin terakhir dari pertanyaan terakhir ini adalah bagaimana cara bikin artikel gitu ya. Nah, cara bikin artikel tentunya tadi ada dua cara, ada dua proses awal. Proses awal adalah Bapak Ibu melakukan penelitian, real penelitian. Yang kedua, Bapak Ibu melakukan penelitiannya penelitian literatur review. Jadi ada dua model nih Bapak Ibu ya. Nah, tergantung dosen Bapak Ibu mintanya seperti apa. Apakah boleh menggunakan literatur review gitu. Kalau boleh itu gampang banget Bapak Ibu. Itu mudah banget. Tapi kalau misalnya saya butuh kalian melakukan penelitian real gitu. Nah, penelitian real berarti kan Bapak Ibu harus melakukan penelitian real dan ada data, olah data dan sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, sama lah proses seperti Bapak Ibu bikin skripsi, bikin tesis gitu ya. Tinggal dipindahkan ke template artikel aja. Jadi ada pendahuluan, ada metodenya, jadi tinggal Bapak Ibu copy-copykan aja. Nah, namun ketebalannya Bapak Ibu untuk template jurnal ini maksimal. Jadi maksimal itu 15 halaman. Rata-rata itu 15 halaman itu udah paling banyak gitu. Nah, minimalnya berapa? Minimalnya ada yang kadang-kadang 7 lembar, ada yang 5 lembar juga ada gitu. Cuman bagusnya sih tengah-tengahnya ya 10 lembar gitu ya. Umumnya rata-rata minta 10 lembar. Tapi kalau memang lebih dari 10 lembar ya maksimal 15 lembar. Nah, dari itu kebijakan pengelola jurnal biasanya disampaikan berapa lembarnya. Tapi kalau nggak disampaikan berarti ambil angka maksimal juga boleh, ambil angka di bawah 7-8 lembar juga boleh gitu. Nggak masalah gitu ya. Yang penting nggak boleh jangan lebih dari 15 halaman. Nah, itu adalah untuk ketebalan Bapak Ibu ya. Berarti tesis skripsi Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu punya, ketika Bapak Ibu kopinya disamarikan lagi, dirangkum-rangkum lagi mana sih poin-poin pentingnya gitu ya. Poin-poin yang nggak terlalu penting berarti nggak dimasukkan ke sini. Jadi dipindahkan Bapak Ibu. Nah, tesis skripsi tesis saya yang kemarin boleh dipublikasikan nggak boleh gitu, sangat boleh Bapak Ibu. Nah, biayanya berapa? Biayanya kembali lagi
tergantung indeksnya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau publikasikan di jurnal terindeks apa, Sinta, Sinta berapa. Nah, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, atau Sinta berapa. Nanti di masing-masing itu beda-beda Bapak Ibu. Nah, tapi yang penting jangan terlalu mahal-mahal gitu. Ada yang jurnal Sinta 4 itu ada yang minta kadang-kadang sampai 1.500.000 gitu. Cari yang lebih-lebih mudah Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu butuh referensi, boleh juga WA ke saya, sambil Bapak Ibu nanya-nanya juga ke tempat lain. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Bapak Ibu dapatkan informasi dari saya ternyata harganya lebih tinggi, ya ambil yang lebih murah gitu. Jadi saya hanya menyampaikan informasinya saja gitu. Yang saya tahu yang saya menyampaikan artikel-artikel yang biasa saya kirim punya dosen-dosen ke sana ya. Atau dosen-dosen LP3 kirim ke sana. Jadi ada masing-masing rezeki-rezekian sih Bapak Ibu ya. Ada yang murah, ada yang mahal ya. Tapi jangan terlalu mahal. Oke. Nah, kalau pertanyaan berapa lama publikasinya, ada yang cepat, ada yang lama Bapak Ibu. Tapi sebulan, 2 bulan lah kadang-kadang. Ada yang juga 14 hari juga ada. Ada 7 hari juga ada. Ya. Jadi, cuman pastikan jangan yang di predator Bapak Ibu ya. Predator itu pertama dia 1 tahun itu publikasinya sampai 10 kali gitu. Nah, setiap terbitan itu ada ratusan artikel. Nah, itu jangan karena rawan di ban nanti ya. Jurnal-jurnal yang umum aja yang biasa-biasa aja normal-normal saja. Ya gimana Pak Rik? Iya ya.
untuk indeks jurnalnya bebas Pak Ari ya. Nah, tidak harus ini juga kan. Si Bapak Ibu mungkin poin-poinnya belum mengcover seluruh kebutuhan template jurnal Bapak Ibu ya. Nah, berarti poin-poin yang belum tercover di template jurnal itu dikondisikan. Sebagian kan mungkin udah ada ya. Nah, tinggal apa yang Bapak Ibu presentasikan masukkan ke template jurnal, kemudian dipilih dulu jurnalnya mau publish kemana. Kalau untuk manajemen nanti bisa di LP3 itu bisa aplikasikan di LP3 atau juga di ASEAN itu Sinta 5 dia deh. Sinta 4 ya, LP3 bisa Sinta 4. Nah, kemudian yang filsafat ilmunya untuk Sinta 4, saya tuh kenalnya Sinta 3 kalau pendidikan itu Bapak Ibu. Jadi dia masa publikasinya 2 bulan sampai 3 bulan gitu. Nah, biayanya kalau Sinta 3 itu lumayan mahal Bapak Ibu, Sinta 3 itu. Nah, Sinta 3 itu range ya, range yang beredar di grup publikasi. Itu range-nya itu bisa sampai 1,7, 1,8 sampai 2,5 juta. Itu untuk biaya publikasinya saja. Nah, kalau kelompok kan berarti kan patungan itu kelompoknya berlima. Nah, itu patungannya berlima. Nah, ini bicara kelompok nih Bapak Ibu ya. Ini ada rugi untungnya kalau kelompok nih. Nah, kalau kelompok ini, jadi yang banyak manfaat itu penulis satu Bapak Ibu. Nah, penulis satu itu dia poin buat dia sendiri itu 60%. Jadi mau penulisnya 2, mau penulisnya 20 orang, penulis satu itu tetap dia 60%. Nah, 40% ini dibagi rata ke penulis yang selanjutnya. Kalau penulisnya ada 5, berarti masing-masing penulis 2 sampai penulis 5 dapat 10%. Karena 40 kan gitu. Nah, makanya dalam biaya publikasi ini kalau untuk nanti ya, untuk kebutuhan dosenan dan sebagainya, penulis satu itu biasanya lebih mahal biayanya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk tugas kan beda lagi nih tugas. Tugas mungkin ya bagi rata gitu. Masing-masing sama. Kalau biayanya 2 juta, 1 juta berarti tinggal 2 juta bagi 5 gitu. Itu kesepakatan aja sih. Tapi kalau untuk di lingkungan kampus, penulis satu itu lebih mahal. Karena poin itu adalah buat dia itu 60%. Dan untuk kenaikan Javum dan sebagainya, bagi dosen, itu syaratnya harus menjadi penulis pertama gitu. Penulis pertama atau penulis tunggal. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tadi semuanya dua-duanya boleh dipublikasikan Pak Ari, tinggal disesuaikan dengan template jurnal. Nah, ini saya sharing aja ya biar saling bantu. Mudah-mudahan saya juga dipermudahkan proses S3 saya nanti. Gitu. Jadi saya tahun ini nggak jadi masuk. Saya nggak jadi masuk karena biaya itu saya kan ikut beasiswa. Jadi saya nggak lolos tapi saya dapat di terus saya eh saya sering aja bagi
cepat gitu ya. Nah, kita maksimalkan ini buat tugas kampus nih ya. Jadi bagaimana kita maksimalkan ChatGPT Bapak Ibu ya. ChatGPT. Nah, bagus lagi Bapak Ibu gunakan ChatGPT yang berbayar. Nah, berbayar itu Bapak Ibu langganan di Shopee. Di Shopee itu ChatGPT itu sekitar satu akun itu untuk 1 bulan. Itu ada yang 100.000, ada yang 120 gitu ya. Nah, saya pakai kemarin itu 117.000 saya pakai itu. Itu berbayar. Lebih apa namanya? Lebih lebih bagus daripada yang tidak berbayar tentunya. Nah, jadi masuk aja ChatGPT di sini. Ini tidak berbayar, ini pakai tidak berbayar Bapak Ibu ya. Nah, ada mungkin Bapak Ibu mendengar kalau pakai ChatGPT nanti referensinya asal-asalan. Nah, berarti kurang cerdas bikinnya. Nah, ada cara-cara bikinnya Bapak Ibu yang ChatGPT ini. Jadi misalnya hasil makalah Bapak Ibu tadi, Bapak Ibu tadi presentasi, kemudian eh, hasil makalah itu diupload di sini Bapak Ibu. Makalahnya diupload di sini. Dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu, PDF diupload di sini. Kemudian dari judul makalah yang Bapak Ibu presentasikan itu apa aja sih referensi pendukungnya? Nah, Bapak Ibu cari di jurnal, cari aja judul-judul artikel yang terkait dengan makalah Bapak Ibu. Jadi di download dulu PDF-nya. Bapak Ibu download PDF-nya, masuk ke jurnal. Nah, jurnalnya kalau bisa pilih-pilih. Jangan jurnal nasional, tapi minimal jurnalnya udah Sinta 3 gitu ya kan. Sinta 4 lah minimal ya. Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Atau di jurnal internasional. Nah, Bapak Ibu cari referensi di sana, di jurnal, kemudian itu di-download, dikumpulkan misalnya ada 15 artikel, ada 20 artikel yang Bapak kumpulkan. Nah, dari artikel yang Bapak kumpulkan itu di-upload semua di sini. Di-upload semua di sini. Nah, setelah Bapak Ibu upload di sini, perintahkan. Nah, misalkan ini saya contohin aja ya. Jadi perintahkan Bapak Ibu di sini. Jadi bahasanya, jadi harus bahasa di bahasa prompt ChatGPT itu harus jelas Bapak Ibu ya. Jadi buatkan artikel. Nah, artikelnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau tidak pakai bahasa Inggris, cukup pakai bahasa Indonesia kayak gini, buatkan artikel. Nah, berarti nanti artikel yang buat itu adalah bahasa Indonesia pasti, karena Bapak Ibu perintahnya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu minta dalam bahasa Inggris, berarti buatkan artikel dalam bahasa Inggris, ya. Nah, kalau pakai bahasa Inggris, karena perintahnya bahasa Indonesia, harus ada kata dalam bahasa Inggris, gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya nggak usah, karena perintahnya bahasa Indonesia. Buatkan artikel menggunakan referensi atau buatkan artikel dengan judul gitu ya, dengan judul apa nih, UMKM naik kelas misalnya, dengan referensi ini ya.
tinggal Bapak Ibu klik, nanti akan muncul. Jadi ini seperti apa? Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau udah Bapak Ibu upload hasil tulisannya, hasil referensinya Bapak Ibu ya. Nah, mulai dari abstrak. Abstraknya mintanya berapa? Abstraknya mintanya 250 kata misalnya. Abstrak 250 kata yang berisi, nah ini harus dipahami juga, isi abstrak itu minimal 3 Bapak Ibu ya, yang berisi tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Jadi dalam abstrak itu minimal harus mengcover 3 poin ini. Nah, nanti akan dibuat sama dia. Oke, sebanyak 250 kata. Oke, udah masuk seperti ini. Nah, tinggal Bapak Ibu copy ini. Nah, untuk abstrak sendiri, kalau ini kan dibuatnya 2 paragraf Bapak Ibu ya. 2 paragraf. Nah, ini di copy, nanti dijadikan 1 paragraf. Jadikan 1 paragraf. Nah, udah ini kata kunci. Kemudian pendahuluan. Selanjutnya apa? Pendahuluan. Lanjutkan bagian pendahuluan. Dengan menggunakan referensi ini. Nah, tinggal Bapak Ibu upload nanti ya Bapak Ibu ya. Biar lebih, tadi sudah di-upload, bisa di atas, di-upload lagi di sini biar lebih jelas. Menggunakan referensi ini, gunakan apa style. Nah, karena misalnya saya ini belum upload, berarti saya menggunakan pendahuluan menggunakan 15 ya, 15 artikel yang dipublikasikan pada jurnal Sinta 4 sampai 1 5 tahun terakhir misalnya. Oke. Nah, tinggal buat seperti itu Bapak Ibu, nanti akan muncul. Nah, itu tinggal Bapak Ibu copy. Nanti kalau kurang panjang, tinggal tambahkan bilang lagi. Lebih detail dan lebih panjang. Gitu. Kita lihat Bapak Ibu ya. Oke, prosedur lagi searching. Nah, tapi kalau kita misalnya menyediakan bahan ya Bapak Ibu, dia akan langsung. Jadi menggunakan bahan yang kita buatkan tadi, bahan yang kita upload. Nah, bagusnya itu biar referensinya itu nggak ngaco. Nah, kadang-kadang kan namanya mesin kadang-kadang ngaco Bapak Ibu. Nah, yang saya bilang di awal tadi, Bapak Ibu cari dulu referensinya yang banyak, 15 artikel kah, 20 artikel kah, nanti tinggal diupload ke sini. Nah, ChatGPT ini akan menulis pendahuluan, akan menulis artikel ini berdasarkan referensi yang kita masukkan tadi, yang kita upload gitu ya. Jadi langsung seperti itu. Nanti tinggal di copy, kalau kurang panjang tinggal minta ditambah lagi. Gitu. Nah, kemudian bagian selanjutnya apa? Bagian selanjutnya adalah metodenya. Jadi metode dan rumusnya gitu kan. Tulis lagi metode dan rumusnya sampai terakhir Bapak Ibu, sampai di bagian kesimpulan. Nah, dari artikel yang sudah Bapak Ibu buat ini, jangan langsung di submit. Yang namanya ChatGPT Bapak Ibu, lagi-lagi ChatGPT, ya namanya mesin itu seadanya gitu. Nah, Bapak Ibu cek lagi, baca lagi, diperhalus lagi bahasanya. Jadi diperhalus sesuai dengan bahasa kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk
Jadi pastikan isinya itu Bapak Ibu tahu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu tulis submit, ketika ditanya oleh Bapak Ibu dosen, ternyata Bapak Ibu kurang memahami, kurang menguasai isi dari tulisan yang Bapak Ibu submit itu. Jadi dibaca lagi, diperhalus lagi bahasanya. Nah, kalau udah jadi tinggal disubmit, tinggal dikirim ke jurnal yang dibutuhkan sesuai kebutuhan. Nah, mungkin begitu Pak Ari. Nah, bagusnya lagi sih, paling bagus itu hasil penelitian. Jadi masukkan hasil penelitian Bapak Ibu, masukkan ke situ, terus sumbernya, sumber jurnalnya dimasukkan, tinggal minta olah ChatGPT. Nah, tapi paling bagus lagi, ya Bapak Ibu merangkai katanya, merangkai kata masih sendiri. Itu lebih 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 mantap lagi, karena murni bahasanya. Bahasanya lebih murni. Nah, tinggal kalau kurang yakin dengan susunan kata-katanya, setelah Bapak Ibu tulis sendiri, nah minta ChatGPT perhalus bahasanya, nah itu bisa. Jadi lebih lebih mantap lagi. Nah, mungkin begitu Pak Ari dan Bapak Ibu sekalian. Ada yang ditanyakan, monggo. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Oh, ya. Ya, itu kalau lamanya berapa lama, kalau misalnya Bapak Ibu sudah submit, itu kembali lagi ke jurnal masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lama. Ada yang 10 hari, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Jadi kembali lagi ke jurnal masing pengelola jurnalnya, kebijakan pengelola jurnal. Nah, kalau untuk yang apa namanya? Kalau untuk jurnal yang bagus itu dia paling cepat itu ya 3 bulan gitu ya, 2 bulan 3 bulan biasanya. Nah, tapi kalau untuk kebutuhan tugas, tapi tadi udah disampaikan minimal Sinta 4 ya. Nah, Sinta 4 itu manajemen ya, manajemen. Nah, itu bisa nanti bisa dikirim ke ini Pak Ari, nggak apa-apa, kirim ke punya LP3I. Nanti eh, ya kurang dari sebulan lah bisa publish kayaknya.
Bisa 20 hari juga bisa gitu. Nanti yang penting udah jadi template-nya Pak Ari. Ini saya kirimkan template jurnalnya ya. Nah, untuk itu itu apa biasanya Pak Ari? Loannya atau proses atau screenshot dari submit juga bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya bukti yang paling kuat itu ya loa gitu kan. Ada loanya. Nah, kalau yang di sini ini Pak Ari yang ditampilkan Pak Ari ini dua penulis ya. Oh, kalau dua penulis itu biasanya ini Muhammad Hamzah Al Farouk, terus ada penulis satu, terus di superscript gitu. Nah, terus Priantonya penulis dua, duanya di superscript yang ke atas itu. Ah, yang paling kalau punya kampus Bapak Ibu, jurnal kampus itu biasanya dia lebih lama proses terbitnya ya, karena dia udah mau mengikuti proses alur yang sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, tapi kalau jurnal-jurnal non kampus, nah itu biasanya lebih cepat publikasinya biasanya. Tapi kembali lagi ke pengelola jurnal sih Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing punya kebijakan. Nah, kalau untuk pendidikan, Sinta Sinta 3 yang saya kenal itu, dia angka publikasi itu 1,8. Nah, kalau Bapak Ibu ada kenalan yang lebih murah, nanti cuman yang saya biasa saya kirim punya dosen-dosen gitu ya. Yang berseliweran di grup tuh banyak gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang kalau kita belum kenal kenal banget, takutnya kadang-kadang nggak dipublikasikan gitu, atau publikasinya lama gitu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin publish nanti, tanyakan secara detail itu publikasinya kapan, loannya kapan gitu kan, dan di mana, dan pastikan minta linknya dulu gitu. Minta linknya, dicek dulu benar nggak udah terindeks Sinta 3 atau Sinta 4 gitu. Takutnya nanti ngomongnya Sinta 4 ternyata masih Sinta 5 gitu. Atau enggak Sinta gitu. Nah, jadi kuncinya itu cek di indeksnya Bapak Ibu ya. Pastikan di indeksnya. Dan ditanyakan juga Bapak pengelolanya apa bukan gitu. Kadang-kadang salesnya banyak gitu. Jadi dari tangan ke tangan ke tangan ke tangan gitu. Tapi kalau murah berarti itu pengelolanya langsung. Misalnya Sinta 3 itu standar pengelola non non pendidikan non ini ya non kampus Bapak Ibu ya. Non kampus itu standarnya bisa 1,5 sampai 1,8 gitu ya. Nah, Sinta 4 itu
rata-rata biasanya 800, 900 itu Sinta 4, 1 juta gitu. Sinta 5 itu 500, 600 kadang-kadang gitu. Nah, Sinta 2 udah mahal Bapak Ibu. Sinta 2 itu bisa 8 juta, 8 juta, 9 juta. Kalau udah dari tangan ke tangan bisa sampai 12 juta gitu kan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dapat informasi di bawah itu, nah berarti itu gas aja langsung Bapak Ibu. Memang standarnya begitu. Nah, kalau yang mau nggak buru-buru, yang nggak buru-buru, Bapak Ibu cari jurnal yang punya kampus negeri. Nah, kampus negeri. Tapi kampus negeri ini kadang-kadang kita udah submit, nggak dipublish-publish juga kadang seperti itu. Kecuali kita punya kenal di kampus itu. Nah, kalau misalnya punya kenal, misalnya di Surabaya nih, punya kenalan dengan orang sana gitu. Nah, bisa di publish ke sini, minta tolong ke dia gitu. Kadang-kadang kalau nggak kenal, itu yang nggak dipublish-publish gitu. Saking banyaknya orang yang submit gitu. Jadi yang dipublish yang prioritas kadang-kadang gitu. Tapi di webnya biasanya ada nomor kontaknya ya. Jadi coba aja kontak nomor kontaknya, nanya berapa lama dan sebagainya. Kalau ada respon berarti bagus itu Bapak Ibu. Berarti kemungkinan besar punya kita akan dipublish. Tapi kadang-kadang nggak direspon. Khususnya jurnal yang punya PTN ya, gitu. PTN atau PTS lah, punya kampus lah. Itu agak susah gitu. Nah, kalau punya luar non kampus, nah karena mereka adalah bisnis, nah biasanya mereka responnya cepat gitu. Penjelasannya cepat. Mungkin gitu Pak Ri. Silakan Bapak Ibu ada yang disampaikan. Nanti kalau Bapak Ibu yang status dosen ada kendala dalam pelaporan BKD, nah boleh nanti sharing-sharing itu boleh. Sharing-sharing secara online. Ada kekurangan mana, kekurangan apa, boleh nanti saya dampingi nanti bayarnya berapa Pak Diman, gratis itu. Kita sharing aja. Nanti nanti saya suka apa ya, suka buat program sama dosen-dosen kami. Nanti Bapak Ibu bisa ikut gitu, nggak masalah gitu. Kita sharing sama-sama dosen. Yang penting pelaporan BKD kan nanti bulan Februari lagi ya Pak Tono ya. Februari. Nah, berarti bingung dengan ada jamnya kurang nih, jam lebih nih, nanti bisa kita sharing. Kita berbagi aja, selama kita berbagilah. Insyaallah Bapak Ibu. Nah, ini juga sharing buat Bapak Ibu kepala sekolah ini, Pak Ari. Jadi jika Bu Ani punya apa ya, punya kegiatan dan butuh pembicara dari dosen-dosen, nah kami bisa bantu support Bapak Ibu kepala sekolah untuk pelaksanaan kegiatannya. Misalnya masih mau kasih pendalaman materi buat anak-anak terkait dengan atau soft skill ya, soft skill pada anak-anaknya terkait dengan apa namanya pemilihan jurusan ke depan juga bisa. Nah itu bisa kami kasih secara gratis di kampus-kampus. Kampusnya selama Jabodetabek, saya bisa mengutus dosen-dosen di Cibinong, nanti saya kirim dosen-dosennya. Ya selama nanti kita apa namanya, yang penting jangan mendadak gitu. Pak Diman, saya butuh acara besok nih, tolong dikirim besok. Agak susah juga gitu.
Jadi kalau bisa ya seminggu 2 minggu sebelumnya udah disampaikan, nanti bisa kami kirim. Dan itu kegiatan dosen eh, bisa diberikan secara gratis ya. Karena dosen punya tugas tanggung jawab untuk melakukan pengabdian gitu. Khususnya di Jabodetabek ya, Pak Ibu ya. Nah, Sukabumi nanti itu sekali healing ya Pak Artono ya. Peng- Pengabdian sekali healing kalau Sukabumi itu. Kalau Jabodetabek itu saya punya ya selama masih punya otoritas untuk menugaskan dosen-dosen, insya Allah bisa kita bantu, saling bantu antara sinergi antara kampus dengan sekolah. Gitu. Yes, ada yang ditanyakan mungkin? Nanti tinggal langsung eksekusi, submit saja. Kalau submit di PLJ, jangan lupa nanti screenshot kodenya nanti kirim ke saya, nanti biar saya colek pengelola jurnalnya. Nah, kalau untuk pendidikan yang filsafat ilmu, ya saya punya sida 3. Nanti kalau ada informasi apa saya kabarkan ke Pak Ari biar di-sharing ke Bapak Ibu sekalian. Atau nanti bisa kontak saya langsung, nomor saya share di sini Bapak Ibu ya. Nomor saya 08129158. Nah, itu saya share di chat Bapak Ibu ya. Boleh kontak. Yang penting jangan langsung telepon Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf kalau nomor yang nggak dikenal jarang saya angkat kalau telepon pertama gitu. Tapi kalau Bapak Ibu WA saya, ini saya Pak Artono nih dari kemarin di Sepak Kuat itu saya. Nanti oh ya, saya simpan baru Pak Artono telepon pasti saya angkat. Saya telepon yang ada namanya kurang nyaman saya tanyakan. Kadang-kadang kita mau berhentiin, mau mintanya sebentar, sebentar Pak. Ini cuma ngomongin doang gitu. Jadi kita mau tutup juga gimana gitu. Ayo kita dengerin aja. Ya silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Apa sudah cukup jelas? Nanti kalau lagi di rumah muncul pertanyaan, boleh di WA juga boleh, silakan. Nanti kita sharing-sharing aja. Manajemen ada gabung dengan Bu Metia ya Pak Arya? Iya, iya. Pak Haris itu manajemen pendidikan kemarin itu, Pak Haris. Iya, terus tahun kemarin. Pak Kri nggak lulus lulus. Namanya disertasi dan sebagainya bisa juga nanti ajak Pak Haris ngobrol juga. Beliau mau juga berbagi itu. Gaya-gaya. Iya tugas. Emang saya sering banget itu dapat dari teman-teman yang lagi kuliah S3 gitu terkait dengan publikasi ini gitu. Dosen-dosen ini dosen-dosen yang lagi mengajar juga nggak mau ini apa ya? Ada yang cari cari kesempatan gitu kadang-kadang. Jadi dosen ini kan punya kewajiban lapor BKD. Nah, biar dia nggak capek-capek penelitian, ya udahlah ke tugas mahasiswa. Jadi publikasi, nama dia ditempel di situ. Nah, namanya akhirnya
Oh ya bisa, apalagi S2, S3 mah, aduh kayak gitu. Nama dia ditempel di situ, udah digunakan sebagai lapor BKD. Dia nggak perlu penelitian, berarti udah ada publikasinya. Gitu Pak Tono ya. Tapi kalau untuk kelas apa namanya level S1 itu belum belum terlalu. Biasanya paling tugas akhir ya, kalau S1. Kalau S2, S3 itu udah sangat umum sekarang itu dikit-dikit tugas mata kuliah ada publikasi. Padahal publikasi ini kan duitnya lumayan gitu. Udah lagi minta Sinta Sinta 4, Sinta 3 gitu. Jadi udah cukup berat gitu ya. Kalau mintanya Sinta 5 masih mendingan atau non Sinta masih mendingan. Ya, selama kuliah ya, mau nggak mau ikutin dosen Bapak Ibu ya. Dosen. Siap, siap. Harus ditulis dulu, harus publikasi dulu ya. Iya. Kandidat bulan Februari itu. Soalnya dosen-dosen itu Februari lapor BKD lagi. Harus minimal punya satu publikasi. Nanti kalau untuk Pari, kalau misalnya teman-teman butuh sharing offline, insya Allah kantor saya di Karamat, Jalan di Senen ya, terbuka untuk Bapak Ibu datang berkunjung. Nanti bisa saya bantu secara offline. Tapi kalau misalnya jauh, ya nanti dampingi pelan-pelan lewat online juga nggak masalah. Insya Allah Bapak Ibu.
Sama-sama, sama-sama. Masing-masing ya. Ya, terima kasih semuanya atas undangannya. Videonya nanti saya kirim Bapak Ibu ya, saya rekam. Ya, terima kasih.